Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau SERIN disingkat dengan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang ia dikenal dengan sebutan Dokuritsu Junbiku Sakai. BPUPKI dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada selaku Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Jawa. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei tahun 1945 di Gedung Kosangi, Pajebon, Jakarta. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempersiapkan hal-hal penting terkait dengan tata pemerintahan Indonesia yang beranggotakan 67 orang, 60 orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Ichibagase serta RP Soroso sebagai wakil ketua. Pada saat itu dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 1 Soekarno, 2 Hatta, 3 Maramis, 4 Abikusno Djokrosojoso, 5 Abdul Kahar Muzakir, 6 Agus Salim, 7 Ahmad Subarjo, 8 Wahid Hasim, 9 Muhammad Yamin. Karena belum ada keputusan untuk perumusan dasar negara maka dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 1 Soekarno, 2 Ki Bagus Hadikusumo, 3 Wahid Hasim, 4 Muhammad Yamin, 5 A.A. Maramis, 6 Oto Iskandar Dinata, 7 Muhammad Hatta, 8 Sutarjo Karto Hadikusumo, dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai masukan dari konsep sebelumnya. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, membahas mengenai dasar negara dan perumusan dasar negara dari beberapa tokoh. 1. Rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin melalui pidatonya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau merumuskan dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Rumusan dasar negara dari Dr. Supomo. Beliau merumuskan dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. Rumusan dasar negara dari Insinyur Soekarno. Ia merumuskan dasar negara melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, yaitu kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya BPUPKI melakukan sidang kedua pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945. Dalam sidang kedua, telah disepakati bahwa isi preambul UUD 1945 diambil dari Piagam Jakarta. Adapun isi dari Piagam Jakarta diantaranya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah berakhirnya sidang kedua BPUPKI maka BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 oleh Jepang, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan PPKI. Latihan soal. Beliau merupakan salah satu tokoh perumusan dasar negara. Beliau mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara melalui pidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Beliau juga menjabat sebagai Ketua PPKI. Tokoh yang dimaksud yaitu A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Supomo, C. Muhammad Yamin, D. Ki Bagus Hadikusumo, E. Muhammad Hatta. 2. Rumusan dasar negara yang digagas oleh Muhammad Yamin adalah A. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. B. Peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat, peri ketuhanan. C. Peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kebangsaan, kesejahteraan rakyat. D. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat.
3. Kesepakatan bahwa isi preambul UUD diambil dari Piagam Jakarta terjadi pada A. Sidang pertama BPUPKI. B. Sidang kedua BPUPKI. C. Sidang PPKI. D. Sidang paripurna DPR RI. 4. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 membahas tentang A. Rumusan negara. B. Pemilihan presiden dan wakil presiden. C. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. D. Mengesahkan UUD 1945. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat.